Bu Melita lagi satu, boleh deh. Ini juga menarik ini. Sama sakit punggung juga. Biar bisa konsen sedikit di sakit punggung ya. Bu Melita silahkan. Bu Melita. Iya, malam Pak. Yap, mana orangnya? Oke, selamat malam. Ya, malam Pak Putu. Namanya siapa? Tinggal dari mana? Silahkan ceritakan. Nama saya Melita Pak. Tinggalnya di Tanjung Pandan, Belitung. Belitung, jauh banget. Iya, di Bangka Belitung Pak. Main ke sini Pak. Iya, nanti diundang dong. Ya. Lanjut, sakitnya Pak, apa? Seperti apa? Silahkan. Hari Senin ya, habis hari Minggu gitu, terus sakit ya minggu lalu tapi ya. Waktu mau bangun itu kan langsung saya begini Pak gitu, langsung ini sakit sekali gitu, nggak gimana ya, kayaknya uratnya atau apa gitu lah, yang ketarik, mau menoleh gini susah, mau gitu susah, mau bungkuk juga sakit gitu, sakit semuanya rasanya gitu kan. Saya pikir ya udahlah, saya coba balur paras kan dan minum samples ya, langsung, soalnya takut gimana ya, apa saraf terjepit atau apa. Balur sendiri apa dibalurin? Balur sendiri Pak, saya habis mandi dan habis mandi balur, malam hari mau tidur balur. Oke, berapa balur lama sendiri membaik dia? 2 hari sih Pak, sudah bisa noleh lebih enak gitu. Walau masih sakit ya, sakitnya itu gimana ya, ininya ketarik-tarik gitu lah Pak. Sekarang sih udah aman. Jadi balur aja kayak biasa, terus minum samples gitu Pak. Wah, luar biasa. Ini sharingnya bagus, karena sekarang kenapa saya cari juga orang, karena sekarang banyak sekali orang gangguan dari tulang punggung sampai ke pinggang, sampai ke leher, banyak banget Melita. Banyak ada cerita. Saya itu kayaknya waktu malam-malam Pak ya, waktu hari Minggu itu saya habis ini ya keringetan di kamar, tapi kena AC kayaknya di belakang sini sepertinya. Jadi waktu bangun tidur itu nggak tahu, padahal waktu tidur nggak napa-napa sih Pak. Pas bangun tidur itu tiba-tiba ketarik gitu. Yap. Ya, yang penting sudah pakai minyak faras jauh lebih baik kan? Iya, puji Tuhan Pak, ada selalu kan, saya klasiknya selalu kalau yang orisinal untuk mata. Oke. Terima kasih banyak Melita, biar enggak banyak makan waktu. Makasih, Pak. Sharingnya luar biasa. Nanti akan dihubungin panitia. Thank you banget. Ya, makasih Pak. Alfred ini tanya atau mau ngasih testimoni ya? Sindrom ginjal, gangguan suruh. Banyak banget ya. Saya mau sharing tentang fraktur 12 dengan rutin setiap malam dioles. Tidak pakai korslet lagi. Banyak banget ya, senang saya ini. Alfred, silahkan coba mau sharing atau mau tanya, silahkan. Saya pengen dengar ini tentang Alfred ya, ginjal ini, gangguan ginjal. Mas mau tanya, silahkan mau dibuka videonya boleh. Mau sharing atau mau tanya? Mau tanya juga boleh, diskusi sama saya, silahkan. Malam Pak Putu. Yuk, malam. Oke, silahkan Ibu. Ibu mau sharing pengalaman ini? Iya Pak. Oke, silahkan. Ibu dari mana? Tinggalnya di mana? Terus namanya siapa? Dan ceritakan pengalaman Ibu tentang minyak faras ini, silahkan. Saya Ibu Hotlan Gultom Pak, cuman saya pakai akun suami saya. Oke, silahkan. Ibu, yang saya panggil Ibu siapa berarti? Ibu Hotlan. Hotlan, oke. Silahkan Bu Hotlan. Saya dari Jayapura, Papua. Wah, luar biasa. Tahun 2017 saya mengalami nama penyakitnya kalau secara medis dibilang sindrom nephrotic syndrome, gangguan di ginjal, katanya mengalami kebocoran. Saya sudah memang periksa sama 5 dokter, sama kasusnya seperti itu. Ya. Nah, karena dokternya saranin untuk biopsi ginjal sama cuci darah, saya tidak mau.
Terus saya baca-baca searching lihat-lihat di Facebook. Kebetulan saya lihat di Facebooknya ini. Jadi saya masuk, memang saya sudah jadi agen Faras. Saya masuk di bawahnya Pak Amos. Oke, terus? Amos yang di Jayapura. Nah, terus saya coba. Saya pesan minyak Farasnya sampai berapa kali. Saya coba. Dan suami saya yang selalu membalurkan. Karena memang saya kondisi badan itu, badan semua bengkak. Mulai dari mata sampai ke kaki semua bengkak. Tadinya berat badan saya itu dari 60. Bengkak itu berarti karena ginjal tidak bisa mengeluarkan cairan dari tubuh, iya, ya? Hah? Iya. Oke. Jadi semua mata, semua wajah bengkak sama kaki sama tangan. Berat badan normalnya itu saya 66, tapi sejak sakit itu saya mengalami kenaikan berat badan 10 kilo. Jadi 76. Akhirnya saya coba untuk menggunakan Faras. Saya hubungilah Pak Amos yang ada di Jayapura sini. Sampai berapa kali saya hubungi, saya pakai. Pertama saya pakai, suami saya yang balurin, saya merasakan enak. Tadinya saya setiap bangun tidur, itu bagian pinggang sakit sekali karena memang tidak bisa ini, kalau angkat beban satu ini saja tidak kuat karena memang sakit sekali seperti itu, dan ini seluruh badan ini bengkak. Akhirnya berapa kali saya hubungi Pak Amos, saya sampai berapa kali saya pesan, terus Pak Amos saranin, sudah Bu, lebih baik jadi member supaya lebih murah, lebih irit, lebih murah. Jadi Ibu bebas mau pakai ataupun nanti jual. Ya sudah deh, saya gabung, saya begitu. Jadi ceritanya seperti itu Pak. Akhirnya saya gabung join di Faras, tapi pertama tujuannya saya itu memang bukan saya untuk mau jadi agen, saya hanya mau pakai. Tapi karena saya sudah mengalami, maksudnya khasiatnya luar biasa, saya pakai. Akhirnya saya berpikir, apa salahnya saya juga membagikan pengalaman saya kepada orang, seperti itu. Nah, saya waktu periksa ke dokter itu, dokter memang saranin saya harus terapi minum obat itu selama 8 bulan. Nah, waktu bulan pertama saya dikasih obat 1 kali minum itu Pak, 9 butir 1 hari. Mau masuk bulan kedua, saya tidak mampu lagi, saya tidak sanggup untuk minum obat itu karena saya punya jantung sakit sekali. Kalau setiap habis minum obat, bayangkan pagi 3, siang 3, malam 3. Selama 8 bulan. Tapi saya tidak mau. Akhirnya saya konsultasi sama dokternya, saya bilang bisa tidak obatnya dikasih turun dosisnya. Terus dokternya bilang kalau memang seperti itu, kalau jantung kamu tidak kuat, saya kasih turun. Akhirnya disuruh minum pagi 1,5, siang 1,5, malam 1,5. Tapi saya sambil pakai minyak Faras. Nah, saya kontrol setiap bulan. Akhirnya setelah bulan kedua saya kontrol, saya sudah mengalami perubahan yang signifikan. Dan bulan ketiga saya kontrol lagi, akhirnya dokternya saranin tidak perlu lagi minum obat. Dan memang saya terus terang, saya bilang sama dokter, dokter saya selain minum obat, saya pakai ini minyak. Apa ini katanya? Minyak herbal. Coba lihat. Saya bilang ini tidak diminum, saya hanya pakai dari luar. Terus dokternya bilang, oke, tidak apa-apa, kamu lanjutin. Akhirnya Pak mau masuk bulan keempat itu saya tidak minum obat lagi, saya hanya rutin balur pakai Faras sesuai dengan apa yang dianjurkan. Seperti itu Pak, terima kasih. Wah, luar biasa. Terus perubahan bengkaknya itu mulai berkurang, sekresi dari ginjal, pengeluarannya itu mulai bulan keberapa Bu? Mulai gimana itu ceritanya? Mau masuk bulan kedua Pak. Tapi Oke. saya memang sambil minum obat kimia itu. Ya, saya ngerti. Nggak mungkin langsung berhenti soalnya obat kimia. Oke. Tapi itu dosisnya dikasih turun karena memang saya bilang, Dok, kalau sampai seperti ini saya minum, saya tidak mampu karena jantung saya sakit sekali. Saya bilang, saya memang konsultasi selalu dengan dokternya yang penyakit dalam. Akhirnya dokternya bilang, oke deh, saya kasih turun dosisnya. Nah, sambil nanti saya pantau terus, baik Dok. Nah, saya sambil minum obat itu, tadinya kan sekali minum 3 butir.
Akhirnya dokternya kasih jadi 1,5 sekali minum, terus siang juga seperti itu. Nah, mau masuk bulan ketiga, masih minum, tapi bulan keempat dokter sudah stop. Akhirnya saya tidak minum obat kimia lagi sampai sekarang, Pak. Itu dari 2017. Ibu perasaan apa yang Ibu rasakan pakai minyak faras itu, Bu? Mungkin tidur lebih enak, terus Iya, Pak. rasa sakit-sakitnya menurun atau gimana? Silakan, Bu. Betul, Pak. Saya rasakan tadinya waktu saya sakit itu, saya mau berdiri saja, bangun dari tempat tidur itu setengah mati sekali, sakit sekali tulang belakang. Terus saya tidurnya juga jadi enak. Selama saya sakit itu saya tidak bisa tidur karena perasaan tidak enak juga. Tapi setelah saya dibalur tiap malam seperti itu, waktu saya sakit yang parah itu 2017, ya. Pagi sama malam itu saya selalu dibalur. Sebelum suami berangkat kerja, saya dibalur. Terus satu lagi, Pak, pengalaman saya berbagi nih. Ya. Waktu waktu bulan Juli tahun 2021 kemarin, kami semua suami istri sama 2 anak ini kena COVID. Oke. Itu suami saya bawa waktu perjalanan dinas dari Surabaya. Dia kena, akhirnya saya yang jaga karena memang dokter dari rumah sakit bilang harus tidak boleh tinggal di rumah, ada tempat khusus. Tapi suami saya bilang, saya tidak mau, Pak, karena nanti kalau di tempat penginapan justru saya lebih sakit, lebih parah. Akhirnya saya yang ngurus sendiri. Nah, tapi setelah hari ke-12, mungkin karena kondisi badan, saya tidak mampu lagi juga, saya sakit juga. Tapi setiap pagi suami saya waktu sakit itu, waktu dia kena virus, saya yang rawat, tapi saya pakai masker dan semua. Tapi setiap pagi itu saya selalu balur dia sambil berjemur di depan rumah, berjemur sambil dia olahraga, saya balur faras. Puji Tuhan, dia sembuh, saya kena. Akhirnya suami saya juga jadi gantian, dia yang ngurus saya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kami ada 4. Ya, akhirnya pakai faras, ya akhirnya sudah sembuh, puji Tuhan sembuh semua. Seperti Amin, itu, Pak. luar biasa. Ibu, terima kasih banyak waktunya. Semoga selalu sehat bersama keluarga. Salam juga buat suaminya. Salam juga buat teman-teman di Papua sana. Terima kasih banyak, selamat malam. Mungkin saya kasih lagi satu aja, tapi agak singkat ya. Saya siapa ini ya? Adeleyede Rumangit, saya nggak bisa baca. Rumagit, silakan. Ini ada kasus jantung ya. Setelah ini kita akan sharing cerita tentang saya langsung ya ke ini. Halo. Silakan, Ibu lagi. Halo. Yap. Ya. Silakan, Bu. Namanya. Selamat malam. Tinggal di mana? Silakan. Semuanya. Selamat malam semuanya. Halo. Ya, Ibu kedengaran? Sudah kedengaran kok suaranya. Iya. Ibu namanya, tinggal di kota mana? Saya namanya Adelaide. Ya, maaf Bu, saya salah panggil nama. It's okay. Enggak apa-apa, Pak. Memang agak sulit, makanya orang manggil saya adik saja. Oh, adik saja. Iya, supaya karena saya pengalaman saya sekitar kurang lebih 4 tahun yang lalu, saya itu sebelum 4 tahun yang lalu saya udah beberapa kali kena serangan jantung. Tapi waktu itu dibilang setiap ke dokter, setiap ke rumah sakit, hasilnya cuma dibilang angin duduk. Pas sudah kedua kali saya kena serangan, itu badan tuh rasanya nggak enak banget, keluar rumah juga udah jarang. Singkat kata, satu saat saya pergi ke pertemuan keluarga, arisan keluarga. Terus ada Ibu Maria yang di Bogor. Dia melihat saya kok lemas, kenapa Inang begini katanya. Sini saya balur katanya. Saya dibalur dengan minyak, saya belum tahu itu kalau faras itu, Pak.
Nah, begitu udah dibalur, pulang ke rumah, saya arisan itu biasanya kita jam-jam 2 itu sudah pulang, jam 3, tapi saya sudah minta pulang jam 2. Saya bilang suami saya, "Papa, kok enak badan saya, seger badan saya. Pokoknya saya rasanya lain sekali." Terus saya bilang sama suami saya, "Pak, mungkin itu Pak yang tadi yang dibalurin sama bere kita itu, saudara kita juga. Mungkin itu tadi." Akhirnya karena saya memang benar-benar langsung merasa saat itu juga yang saya tuh biasanya begitu nafasnya juga suka nggak enak ya, terus badannya kayak orang masuk angin gimana sih Pak? Ya. Pas jam 2 itu saya merasa saya agak seger, jauh banget. Ya. Langsung saya menghubungi beliau, saya bilang saya mau dong, itu apa? Oh, itu Faras, Nang, begini. Oh ya saya mau dong. Pak, itu saya langsung beli 9 botol. Ya, saya langsung beli karena ada langsung percaya beli banyak Bu. Biasanya saya kan coba benar, satu. Karena benar-benar Pak, saya tuh tidak pernah keluar rumah lagi karena pernah saya ikut juga perkumpulan yang lain, di tengah jalan saya udah rasa nggak enak, badannya udah gelisah, gimana. Jadi udah enggak. Tapi kali itu karena kebetulan saya harus sudah cukup lama nggak ngumpul, saya mau pergi gitu. Saya nggak tahu itu dengan jalan Tuhan saya dipertemukan dengan Faras di situ. Akhirnya langsung saya ditawarin, kalau mau beli 9 nanti dapat gratis, bla 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 bla. Iya, dapat diskon. Akhirnya saya pikir ya udah saya beli langsung 9. Itu setiap hari suami saya itu urutin balurin sesuai dengan yang diajarkan sama Ibu Maria. Akhirnya Pak, saya setelah dibalur itu sekian lama kemudian kurang lebih sekitar 2 bulanan, saya sebetulnya dari awal juga sudah dibilang sama dokter, saya harus ke dokter jantung ya. Terus saya hampir 2 bulan, 1 bulan, mungkin 1 bulanan lebih setelah saya pakai Faras, saya coba ke dokter jantung. Dan dokter jantung ikutin aturan-aturannya semua sampai akhirnya di kateterisasi. Sebelum itu dokter sudah bilang ini ibu sudah pasti jantung koroner karena dari mulai echo dan segala-gala itu yang dia aturan-aturannya itu. Dan sekarang begini, ini kalau ini kita CAT dulu katanya, kateterisasi dulu mau lihat seberapa banyak penyumbatannya ya. Akhirnya saya di ini sekitar 70 sekian, 70% di 3 pembuluh darah besar penyumbatannya. Terus saya mau di ring, tapi saya bilang jangan dulu, saya nggak mau di ring. Yang penting saya udah tahu. Karena saya berpikir kalau saya bisa merasa enak, tidurnya udah enak, kita pakai terus dulu ini. Akhirnya setelah itu saya pakai hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun saya pikir begini, secara ya bodoh-bodoh aja kita ya Pak ya. Kan kalau penyumbatan itu kan seperti kayak selang, ada lumut-lumutnya. Ada lumutnya ya. Jadi saya berpikir begini, nggak mungkin lah lumut itu makin lama makin berkurang, pasti nambah. Jadi saya berpikir udahlah saya pasrah aja deh. Saya datang ke dokter, dok, saya mau di ring. Tapi terus terang aja dokter, saya tidak lagi merasa lemas, tidak merasa apa-apa. Saya enak badan saya. Cuman secara medis saya tidak mengerti, saya mau di ring. Akhirnya saya CAT lagi kan, masuk rumah sakit. Dicek lagi. Iya, dicek lagi, dimasukin alat segala. Sudah mau disiap ring lah. Tahu-tahu sementara di itu, saya dengar dokter saya bilang sama asistennya, ini dicopot, ini nggak usah, ini nggak itu. Saya bilang, loh dok cepet amat, ya kan? Cepet amat dok. Dokter bilang begini, Bu, puji Tuhan katanya penyumbatannya tinggal 50%, itu tidak boleh, tidak perlu di ring. Di ring itu kategorinya di atas 60% ke atas. Kalau sudah di bawah, sudah 50, Ibu nggak perlu di ring. Aduh Pak, puji saya Tuhan, luar biasa ya. Puji Tuhan, saya senang. Sampai saat ini saya sudah sekitar 5 tahunan yang lalu ya yang kejadian itu.
saya tetap pakai terus, Wah, luar biasa. saya pakai terus. Ibu Itu berarti saya pelanggan Paras yang lama dan rutin terus pakai, Bu ya? Oh, saya rutin Pak, saya ambilnya Wah, nggak luar satu-satuan, biasa. saya ambilnya sekarang, malah saya sekarang sudah jadi member Luar untuk diri biasa. sendiri dulu Pak. Iya, yang penting kan itu Iya. tujuannya adalah member supaya sehat, rutin make, dan Ibu termasuk pelanggan yang lama dan rutin dan apa namanya biasanya orang membaik sedikit berhenti pakai gitu. Ibu masuk kategori yang benar-benar. Saya nggak mau main-main dengan kesehatan Pak, apalagi saya sudah merasakan. Nah, terus 5 bulan yang lalu saya jatuh Pak, jatuh ke duduk gitu ya, jatuh ke duduk gitu. Jadi tulang belakang, tulang ekornya itu sedikit kena. Terus saya sebulan yang lalu saya pikirkan baru jatuh, namanya juga baru jatuh sakit ya. Tapi kok ini mulai jalannya nggak enak, kanan saya kram, kaki kanan saya kram-kram. Akhirnya saya periksa ke dokter saraf, saya di ronsen semuanya ketahuannya saraf kejepit. Saya cuma pakai itu Pak. Terus jadi di pinggul kanan, saya sambil minum juga obat dari dokter saraf untuk saraf-sarafnya. Saya tetap balur itu. Sekarang saya sudah jalan 5 kilometer saya sanggup Pak. Puji Tuhan. Luar biasa. Senang saya dengar ceritanya Ibu. Iya. Terima kasih banyak Bu Adele karena waktu. Jadinya senang sekali. Kapan-kapan kita bisa sharing lagi. Saya dengar cerita-ceritanya. Nanti Ibu berarti tinggal di Bogor kan Bu ya? Ya, kalau saya 2 bulan di Bogor, 2 bulan di Manado, gitu. Pak. Ya, udah. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan kita ada jodoh bisa ketemu. Terima kasih banyak Bu Adele. Terima kasih, nanti akan dihubungin oleh panitia. Terima kasih, selamat malam. Ya, makasih. Bapak Ibu nanti akan di terakhir ada sesi sharing lagi. Tapi nanti akan dibawakan oleh Putri mungkin atau saya sendiri. Tapi sekarang saya masuk ke materi dulu ya supaya saya dapat menjelaskan sedikit materi sekitar 15 menit 20 menit. Terus saya akan masuk ke saya akan masuk ke terapinya langsung. Contoh bagaimana cara menterapi orang menggunakan minyak paras kalau ingin sehat yang sesungguhnya itu. Saya akan sudah. Kan nextnya di sini kan pakai ya. Judul materi saya adalah sehat tanpa minum obat. Ini produknya Bapak Ibu. Nanti kita sharing yang lainnya nanti ya sambil tanya jawab boleh. Saya akan berusaha menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu semua. Warisan obat tradisional itu ada 3 sebenarnya untuk Indonesia itu. Di Indonesia salah satu kitab yang saya baca, Pengusada Bali itu di Bali ada 3 warisan leluhur nenek moyang tentang pengobatan kalau kita jatuh sakit. Tapi ketika untuk menjaga kesehatan banyak sekali aturannya. Bagaimana pola hidup sehat, kita harus bahasanya itu bahasa kias ya, harus ke gunung, ke laut dan sebagainya itu banyak. Jadinya seperti kita harus banyak berada di luar ruangan dan banyak beraktivitas, terus menjaga pola makan dan sebagainya. Tapi ketika kita sakit, ada 3 metode penyembuhan atau 3 obat yang disarankan, yaitu jamu, bahasa itunya loloh sering disebut, boreh atau parem. Terus yang ketiga adalah minyak obat. Nah, saya memilih satu kategori, kalau jamu-jamuan sudah banyak yang ada, saya ngambil kategori minyak, karena minyak ini adalah kategori yang paling mudah, simpel, dan orang tidaklah takut menggunakan, karena berpikir paling tidak ada efek samping, karena tidak perlu diminum, cukup dibalurkan di daerah tertentu dengan prosedur tertentu. Dan ini saya ambil nanti, dan akhirnya saya sudah mulai masuk ke jamu-jamuan. Jamu-jamuan itu baru muncul samples 1, dan nanti akan keluar ada beberapa minuman juga. Tapi saya baru masih di minyak parasnya sendiri. Itu sebagai yang kita buat. Dan boreh atau parem di klasik sendiri itu sudah ada borehnya. Jadinya ada rempah-rempahnya kurang lebih 108 rempah. Dan itu ada juga bulir-bulirnya di dalam minyak paras klasik itu. Jadinya kita kombinasi antara boreh dan minyak obat ini. Jadinya 3 warisan pengobatan Nusantara. Jadinya secara tradisional kita sebenarnya sudah mengenal. Jamu-jamuan
Jadinya benar-benar herbal semua, diolah dengan metode tertentu, dengan parem atau dengan minyak. Nah ini metode orang zaman dulu, jadinya seperti infus water. Kalau kan kita sekarang mengerti menggunakan infus oil kan, infus water kan. Nah orang zaman dulu itu membuat minyak itu dengan cara direndam di minyak kelapa. Jadinya dia pengen efek tertentu sebenarnya direndam, atau kalau saya di kampung dulu, ketika saya sakit, ibu saya biasanya minyak kelapa, dikasih jahe, dikasih bawang, digeprek langsung, terus seperti buat sambal itu diunyel-unyel seperti itu di tangan, habis itu baru digosokin di tubuh. Nah itu sebenarnya tujuannya adalah mengeluarkan kandungan-kandungan obat di jahenya, di bawangnya, bawang putihnya, terus ada temu-temu yang lain di dalam minyak kelapanya. Dan metodenya itu banyak orang tempo dulu menggunakan metode seperti ini. Dan efektif banget. Jadinya di kampung-kampung udah biasa menggunakan metode ini. Dan banyak secara tradisional dibuat. Seperti itu. Dan akhirnya terinspirasi dari sinilah minyak paras itu muncul dan dibuat secara lebih modern, berizin BPOM, dan kita menggunakan 108 tanaman obat yang paras klasiknya itu. Ini dasarnya ya Bapak Ibu ya. Nah, orang sakit jadinya secara holistik, secara tradisional, orang sakit itu disebabkan menurut budaya timur ya, sakit itu disebabkan oleh 3 hal. Makanan, pikiran, sama energi tubuh yang tidak baik. Makanan yang buruk, pikiran yang buruk, sama energi yang tidak seimbang. Jadinya apapun jenis sakit Anda bisa sebutkan satu saja penyakit, pasti penyebabnya 3 ini. Kalau orang tabrakan gimana? Kan tidak kena makanan dan pikiran, kena energinya. Berarti energi tubuh mendadak tidak selaras. Jadinya itu penyebabnya. Jadi akhirnya dia sakit, ketabrakan, tubuh dengan selaras, tidak seimbang, mungkin jantungnya berhenti dan sebagainya. Itu energi yang tidak seimbang. Tuh, jadinya penyebabnya itu. Dan yang paling banyak sekarang itu adalah karena makanan dan pikiran. Itu makanan yang buruk. Sekarang hampir jarang ada makanan yang sehat. Jarang banget. Jadinya dulu kita konsumsi beras yang sehat, buah-buahan yang segar, terus tidak ada roti, tidak ada snack. Sekarang semua makanan-makanan yang banyak mengandung buatan pemanis buatan atau penyedap dan sebagainya. Itu problem kita bersama karena ingin lidah kita enak. Dan itu menjadi penyakit. Dan banyak sekali saya ketemu orang sakit karena masalah ini ya. Pikiran juga banyak stres, pekerjaan, terlalu segala macam ya. Hutang, itu kadang-kadang pertengkaran pasangan, banyak beragam. Dan ini menimbulkan banyak sekali penyakit Bapak Ibu. Dan nanti bagaimana dengan minyak paras hubungannya? Ini sangat membantu sekali. Karena sebenarnya kita kehilangan koneksi. Ketika kita sakit itu kita secara energi kehilangan koneksi dengan tubuh kita. Kita sudah mulai tidak peduli dengan cara makanan buruk, pikiran yang buruk. Nah, membangun koneksi itu tidak bisa serta-merta. Makanya dibutuhkan alat untuk membangun koneksi itu dengan tubuh yang kita sebut dengan minyak. Dan kita gunakan minyak paras atau minyak waras ini Bapak Ibu. Jadinya ada sentuhan kembali. Yang dulu kemarin Bapak Ibu lupa pegang perut, kita gosokin pakai minyak paras, ada rempah-rempahnya dan sebagainya, tulang punggung, sehingga tidur Anda langsung lelep. Pasti itu lelep, pasti enak banget itu tidurnya ya. Nah, karena sebenarnya orang sakit itu sebenarnya secara energi itu tubuhnya bolong-bolong. Makanya kalau mereka secara energi auranya tidak simetris, makanya virus gampang masuk, kita gampang demam, kekebalan tubuh kita menurun, karena aura kita atau energi kita tidak bisa menutupi seluruh tubuh kita. Mengapa virus bisa membuat satu orang sakit, membuat orang lain tidak sakit? Ya karena satu orang tubuhnya dilindungi oleh energi di dalam tubuhnya, dia dilindungi oleh pancaran ilahi atau alam, energi alam atau energi tubuh sendiri itu. Ada yang sudah bolong-bolong karena stres pikirannya, secara spiritual juga tidak membuat keseimbangan di dalam tubuh, makanan yang buruk sehingga bolong seperti ini ya. Jadinya karena sebenarnya tubuh itu adalah energi, tubuh itu adalah listrik, sehingga kalau sedikit saja listrik kita bermasalah di dalam tubuh kita sakit. Nah, biolistrik, makanya ini sekarang ada metode foto
Orang bisa difoto, bisa melihat energinya bagus atau tidak. Sebenarnya muncul energi karena ada listrik di dalam tubuhnya. Cairan, ada listrik sehingga kita bisa ada energi. Nah, ini cara yang paling sederhana kan, ya kita sakit, ya selain minum obat ya dengan menggosokkan kembali di daerah-daerah tertentu sehingga energinya tersambung. Makanya di Cina itu ada namanya metode akupuntur. Akupuntur, ada dia pijat totok, ada refleksi, seperti itu di Cina. Kalau di Indonesia, metode akupuntur totok itu tidak begitu dikenal, Bapak Ibu, nggak begitu dikenal. Tapi uniknya di Indonesia mengenal menggunakan metode minyak, jadinya mengaktifkan energi tubuh dengan minyak. Jadinya si terapi atau si tukang pijatnya nggak perlu tenaga besar atau nggak perlu sampai nusuk-nusuk tertentu, cukup digosokkan minyak, cukup energi minyaknya atau kandungan minyak alamnya, rempah-rempahnya ini yang membantu menyembuhkannya. Begitu Bapak Ibu. Jadinya kita nggak perlu tahu sampai titik-titik akupuntur tertentu atau titik-titik energi tertentu untuk menyembuhkan atau titik-titik refleksi. Cukup minyak digosokkan di area tertentu, dan itu sudah bisa diserap dan itu bisa mengembalikan aliran-aliran energinya, seperti itu. Nah, saya tidak nyebutin ini. Nah, orang zaman dulu kenapa hidupnya jauh lebih sehat? Pertama tadi saya bilang pikiran mereka tidak banyak. Mereka hanya pergi ke sawah, jadi petani, pulang, habis itu bersuka cita. Kalau dulu orang tidak orientasi sama uang, bekerja keras untuk ini, mereka yang penting cukup makan hari ini, panen 3 bulan sekali, mereka bergembira, ada pesta rakyat, mereka senang-senang, bernyanyi bersama, segala macam, happy lah pikirannya, sehingga energi tubuhnya bagus. Sekarang nggak bisa seperti itu ya, kita diketawain kalau hidup santai, kamu harus kerja keras cari duit dan sebagainya gitu. Padahal setelah cari duit, dapat duit, sakit, habis ada sakit, pakai duitnya lagi, ujung-ujungnya tetap sama habis kan. Nah, ini kalau terus kemudian dari makanannya. Orang zaman dulu itu makanannya sebagian besar makanannya adalah makanan berenergi. Ada energi ilahinya masih, energi Tuhan yang kuat banget. Kalau sekarang kita menyimpan beras, Bapak Ibu. Orang zaman dulu menyimpan padi di lumbung. Bapak Ibu pernah nggak sekarang menyimpan padi di rumah? Enggak kan? Orang zaman dulu di rumah-rumah itu yang disimpan padi. Kita nyimpan beras. Tahu bedanya ketika kita nyimpan padi dan beras, Bu? Kalau padi disimpan dalam jangka waktu tahunan, dia tidak rusak. Buktinya adalah padi ditaruh, terus kemudian Ibu walaupun padi sudah disimpan 1 tahun, ambil butir padinya, taruh di kapas, kasih air. Kapas, kasih air, kasih bulir padi, itu tunggu 3 hari, dia akan muncul tunas. Jadi benih padi jadinya. Berarti artinya apa? Walaupun disimpan tahunan, dia masih ada nyawanya. Masih ada nyawa itu barang. Makanya salah satu dokter profesor terhebat di Jepang bilang, beras adalah makanan mati atau tidak berenergi. Beras itu adalah makanan pembunuh, salah satu pembunuh berbagai jenis penyakit gitu. Karena beras itu tidak ada energinya, seperti sampah akhirnya. Karena sudah disimpan tahunan, energinya nggak ada, dan kita makan malah jadi lemes. Itu jadinya. Nah, konsep ini kita gunakan dalam pembuatan minyak faras. Jadinya minyak faras itu bagaimana caranya minyak faras itu tetap ada energinya. Walaupun sudah diolah sedemikian rupa. Makanya itu yang membedakan minyak yang lain dengan minyak faras sendiri, seperti itu. Minyak yang lain. Jadinya Bapak Ibu ketika menggunakan minyak faras seperti sama dengan Ibu makan padi gitu. Mengolah nasi, beras nasi itu dari padi, tidak menyimpan dalam bentuk beras. Makanya banyak orang bilang kok langsung enak ya pakai minyak faras, pakai minyak yang lain kurang, misalnya begitu. Karena kita berusaha mengolahnya itu ada energinya, dan di samping itu juga Bapak Ibu menggosokkan itu akan terasa banget. Tidur akan lebih enak, lebih berenergi, kesehatan akan jauh lebih baik. Jadinya saya saran juga kalau Bapak Ibu makan, lebih baik makan buah yang segar dan sebagainya. Kalau produk, usahakan jangan produk impor. Itu saya
Saya mulai juga ngajarin istri sekarang, jangan beli apel dari Cina misalnya, sudah 1 bulan dipetik di sana, dikasih pelapis biar nggak rusak, dibawa ke sini. Itu memang masih sehat secara kasat mata, tapi secara energi kemungkinan besar sudah nggak ada energinya. Berarti kan tidak membantu kesehatan secara bagus kan Bapak Ibu ya. Nah ini, jadinya ini rekomendasi saya Bapak Ibu dari pengalaman saya puluhan tahun dan dari beberapa kitab dan buku-buku yang saya baca. Jadinya untuk menjaga sehat dari sisi makanan, cukup melakukan 3 hal ini Bapak Ibu ya. Makanan seimbang 5 rasa. Maksudnya makanan itu nggak boleh terlalu manis, tiap hari makan es teh gula gitu aja. Yang manis-manis itu buatan itu berarti over manis, itu akan banyak mengganggu. Banyak garam juga, terlalu rasa asin. Makanya Bapak Ibu seimbangkan. Sebenarnya buah-buahan, sayur-sayuran, rasa pahitnya ada, rasa asinnya ada, mereka sudah lengkap, makanya kandungan mineralnya cukup seperti itu. Dan rasa manisnya itu berasal dari karbohidrat, misalnya singkong, jagung dan sebagainya. Dan salah satu makanan dengan 5 rasa itu amla. Terus minum air putih yang cukupnya, sekitar 2-3 liter Bapak Ibu. Terus lakukan puasa secara rutin. Puasa itu maksudnya nggak makan 12 jam sehari ya, 10 sampai 12 jam. Sebenarnya setiap hari kita puasa. Tapi kebalik, puasanya malam. Kita kalau bisa Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan jangka panjang ya. Kalau Bapak Ibu terakhir makan sorenya jam 8 malam, besok paginya itu paling cepat makan paginya, sarapannya jam 8. Usahakan itu dilakukan setiap hari. Itu akan membersihkan tubuh kita juga dari berbagai jenis penyakit. Selain nanti saya menggunakan minyak paras ya. Jadinya itu akan menjaga. Jadinya kalau makan malamnya sore jam 8, usahakan besok pagi makan paginya jam 8, jangan lebih cepat. Dan di antara jam 8 malam sampai jam 8 paginya itu, usahakan tidak ada makanan lagi yang masuk kecuali minum air putih gitu ya. Jadinya 12 jam kita puasa supaya tubuh bisa istirahat untuk mengeluarkan racunnya. Apapun jenis sakit Bapak Ibu ya. Ini rekomendasi saya dari pengalaman saya berbagai ketemu orang dan sebagainya. Nah, ini produknya kita, namanya produk Faras ya. Terdiri dari 6 unsur pohon kehidupan, yaitu dari akar, batang, biji, daun, dan bunga. Terus 3 unsur energi, yaitu air, api, dan ether. Itu jadinya kita sebut pohon kehidupan karena semua bagian tubuh pohon itu bisa dipakai sebagai obat, dari akarnya, batang, dan ini kandungan minyak farasnya. Jadinya 108 tanaman obat yang ada di minyak faras itu ada yang diambil dari bunganya, ada yang diambil dari daunnya, ada yang diambil dari buahnya, ada buah dari biji-bijiannya, dari batangnya. Batang itu disebut kulit, seperti kulit kayu manis, itu kita pakai. Ada dari akar-akarnya. Akarnya itu seperti jahe, rimpang-rimpangan dan sebagainya. Dan itu kita pilih sehingga menemukan sebuah produk komposisi yang harmonis yang tadi minyak faras ini ya, dari 108. Ini dasarnya tanaman kehidupan. Nah ini tadi 3 unsur energi, jadinya 6 unsur pohonnya kehidupan, terus 3 unsur energi. Nah 3 unsur energi itu ini, energi alam itu, kita ada 3 energi, jadinya energi panas dan energi dingin. Jadinya minyak faras itu dia nggak panas, dia tidak dingin, tapi ada kedua unsur itu. Jadinya Anda kalau kedinginan akan terasa hangat, Anda ada terlalu demam, Anda akan diturunkan demamnya dan sebagainya, karena ada 2 unsur ini. Energi panasnya iya, energi dingin. Karena itu yin yang, keseimbangan. Kalau bahasa Balinya itu ruo binede. Selempoleng, dan putih poleng itu, hitam putih itu ya. Jadinya butuh keseimbangan. Jadinya kalau kita demam itu ada di daerah yang panas, juga telapak kaki bisa dingin. Jadinya energi panasnya itu dari minyak esensialnya. Terus energi dinginnya itu dari minyak lemak sebenarnya. Minyak lemak itu minyak kelapa, minyak zaitun, dan beberapa jenis minyak seperti minyak bunga matahari dan sebagainya. Itu energi dinginnya. Energi panasnya itu minyak esensialnya seperti minyak cengkeh, minyak jahe, terus minyak gaharunya dan sebagainya, Bapak Ibu. Terus ada energi ether.
energi yang tidak terlihat maksudnya. Kita juga memberi, itu disebut dengan niat baik. Jadinya Bapak Ibu ketika menggunakan nanti minyak paras, karena di sini ada niat baik. Jadinya minyak ini tidak didoakan Bapak Ibu, tapi diberi ruang kosong. Ini sulit saya jelaskan karena ini benar-benar bersifat sangat tradisional sekali cara berpikirnya. Jadinya minyak paras ini tidak kita dibuat itu tidak didoakan, tapi diberi ruang kosong. Nah, ruang kosong itu bisa diisi oleh yang memakai dengan niatnya dia. Jadinya Bapak Ibu bisa doakan sendiri sesuai kebutuhannya. Jadinya ketika menggunakan minyak paras, lebih praktisnya gini. Jadinya sebelum niatkan dulu, misalnya kalau Muslim ya Allah, saya mohon dengan perantara minyak paras ini saya diberikan kesembuhan. Ya Tuhan, misalnya dengan minyak paras sakit kepala saya bisa sembuh. Itu kita memasukkan niat baik ke dalam sebuah produk. Karena memang produk ini kita memberi ruang kosong, dan itu yang disebut dengan ether. Kalau kita mengenal 5 energi alam semesta itu, ada apa, tejo, bayu, akasa, pertiwi, sama ether lagi satu. Unsur bumi, langit, ruang kosong itu hubungannya bumi dan langit. Itu lama banget kalau saya jelasin tentang itu ya. Tapi intinya ada ruang kosong yang bisa Anda isi untuk memberi. Makanya orang zaman dulu itu ada namanya minyak pengasih, minyak colek untuk bisa mencari pasangan, untuk minyak pemikat. Karena itu ada ruang kosong yang mereka gunakan, dikasih jampi-jampi tertentu. Tapi di sini enggak, kita kosong. Kosong, Anda niatkan untuk kesembuhan. Jadinya Anda yang meniatkan, niatnya baik untuk pasangan Anda lebih sehat dan sebagainya. Ini ya paras klasik. Adalah saripati dari paras natural oil, daya serap kulitnya masuk meridian lebih bagus dan bagus sekali untuk menyembuhkan, membantu penyembuhan penyakit degeneratif, keluhan penyakit yang tidak jelas penyebabnya, dan banyak sekali saya ketemu ini sangat membantu ya. Ada orang yang bilang ya tapi sebenarnya saya juga nggak begitu sih, black magic dan sebagainya itu kan tidak kelihatan, tapi tidak jelas lah penyebabnya. Kok saya pusing terus padahal saya udah sehat, itu pakai minyak paras. Terus yang ketiga adalah keluhan psikosomatis. Psikosomatis itu maksudnya karena pikiran sangat membantu sekali ya. Nah, ini ada 3 produk yang memang fokus untuk healing, penyembuhan. Healing itu paras klasik, natural, Avara sama Samples. Kalau untuk energizing itu memberi energi, memberi kita semangat untuk di lapangan ketika kita bekerja. Kita ada VR79, Paras Care Hot. Ya. Kita juga ada produk aromaterapi. Saya hari ini tidak menjelaskan ini dengan brand Rosevara. Nah, saya masuk ke cara menggunakan. Setelah ini saya akan langsung praktek ya. Saya langsung praktek. Sambil ketika praktek kita bisa tanya jawab. Nah, cara membalurkan minyak paras yang benar itu adalah tidak hanya dibalurkan di tempat sakit, tapi dibalurkan di 2 titik wajib selain di tempat yang sakit, Bapak Ibu ya. Dibalurkan di telapak kaki, sepanjang tulang punggung, itu yang nomor 2, sepanjang tulang punggung. Terus yang nomor 3 baru di tempat yang sakit atau di organ sakit dalam yang terdekat. Jadinya pertama kita balurkan di telapak kaki, tulang belakang, dan tempat bermasalah. Itu cara balurnya. Ya, tempat yang bermasalah. Saya akan masuk lagi. Ini telapak kakinya. Telapak kaki itu sebenarnya mewakili tubuh. Mewakili tubuh kita, telapak kaki kita. Makanya kita problem sekarang, telapak kaki kita banyak sakit juga karena telapak kaki kita jarang napak bumi. Karena kita dapat energi itu dari bumi, Bapak Ibu. Makanan tanpa kita sadari itu ketika kita nginjak tanah. Itu ada 7 titik cakra penting di telapak kaki yang dapat nyerap energi bumi. Bukan hanya dari matahari, tapi energi bumi. Cuma sayangnya kita tidak terkoneksi lagi dengan tanah karena kita pakai sandal dan rumah kita sudah keramikan dan sebagainya. Pakai sandal, sepatu, sehingga jarang sekali kita nyentuh tanah, rumput, kerikil, pasir, apalagi ya. Jarang sekali jadinya tanah, rumput, kerikil, batu, pasir. Ya betul, ini 5 hal ini kita jarang
rumput itu tumbuh-tumbuhan, itu kita jarang nginjak itu karena itu sumber energi ya. Nah, itulah pentingnya kita membalurkan minyak paras karena minyak paras itu mewakili energi bumi dengan kandungan bumi. Seperti itu kandungannya dari bumi. Telapak kaki dibalurkan sampai di sela-sela jari nanti ya. Ini tulang punggung di sepanjang tulang belakang. Secara tradisional, pusat energi tubuh manusia itu ada di tulang belakang. Tulang belakang sampai di batang otak. Batang otak ini pusat energinya. Kalau secara modern ini disebut dengan pusat saraf. Karena pusat-pusat cakra itu ada di tulang punggung. Nah, ini memberi energi ruang sama tulang punggung dengan menggosokkan di sepanjang tulang punggung, Bapak Ibu ya. Terus balurkan di tempat yang sakit. Balurkan di tempat yang sakit. Maksudnya kita balurkan kalau kita lagi nyeri di tulang kaki, balurkan di kaki. Kalau tengkuk kita lagi sakit, balurkan di situ. Kalau perut kita lagi bermasalah, balurkan di daerah yang bermasalah. Seperti itu cara penggunaannya. Nah, kalau optimasi ini banyak orang tanya, apa sih maksudnya optimasi minyak paras? Kok ada niat, fokus, tenang, dan cinta? Balik lagi Bapak Ibu, yang tadi saya ceritakan tadi. Kan saya berpikir secara tradisional ya Bapak Ibu ya. Tadi, ada ruang kosong atau niat baik di situ yang bisa kita manfaatkan. Selain kandungan obatnya bagus, ada ruang eter atau ruang kosong yang bisa diisi. Kasihlah dengan niat kita untuk apa? Menyembuhkan. Fokuslah ketika kita membalurkan minyak paras. Jangan ketika terutama waktu malam, memang fokus ketika membalurkan tangan ya kita balurkan, lihat tangannya gitu. Jangan pecah fokus, maksudnya pecah fokus itu ya jangan sambil lihat HP, lihat TV gitu. Sediakan waktu 10 menit itu memang kita menikmati baluran minyak paras itu 15 menit itu nikmati benar-benar ya. Tenang, penuh cinta itu akan dampaknya jauh lebih cepat untuk optimasi. Namanya juga optimasi. Kalau kita bisa lebih tenang, lebih fokus, lebih ada niatnya untuk sembuh, memang niatnya kita besar, ada perasaan menyayangi, cinta lagi sama tubuh kita, itu hasilnya jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat. Dan saya banyak membuktikan hal ini di banyak orang. Banyak banget. Ya. Nah, kita ada 2 rekomendasi. Tadi kan saya bilang, ini rekomendasinya Bapak Ibu ya. Untuk menjelang istirahat, kita rekomendasi menggunakan paras klasik. Tapi ketika beraktivitas, pakailah minyak paras Kerhot atau VR79 kalau lagi di jalan-jalan. Nggak usahlah pakai minyak paras gitulah. Karena kadang-kadang ada yang nggak suka aromanya, susah bawa dan sebagainya, jalan pakai ini. Nah, ini rekomendasinya jadinya paling penting menggunakan minyak paras klasik itu adalah menjelang tidur. Siapapun, baik orang sakit maupun tidak sakit, maupun setengah sakit, dia tidak sakit, tapi sebenarnya sakit. Banyak, 80%, 70% penduduk Indonesia itu, dia tidak sakit, tapi sebenarnya sakit. Gitu. Ya, sakitnya sakit pinggang, yang baru muncul gejala-gejala saja. Ini penting menggunakan. Nah, penggunaannya ini khusus untuk nah, jadinya ini 8 tipsnya. Untuk orang yang sakitnya memang agak parah Bapak Ibu ya, saya anjurkan juga menggunakan minyak paras di pagi hari. Jadinya di pagi hari. Untuk kasus yang agak serius, jadinya Anda menggunakan juga di pagi hari. Kalau Anda antara sakit dan tidak, kadang pusing, kadang tidak gitu, yang tidak jelas malam saja cukup. Tapi ketika Anda sakit, benar-benar Anda tahu bahwa Anda sakit, gitu. Pagi dan malam itu penting menggunakan minyak paras. Minyak paras. Karena di pagi saya berharap Anda menggunakan minyak paras, terus kemudian setelah menggunakan minyak paras, Anda berjemur sinar matahari. Anda malam, setelah bedanya pagi dan malam, pagi Anda balurkan minyak paras, setelah dibalurkan usahakan kena sinar matahari pagi. Kalau malam, Anda gunakan minyak paras, secepat mungkin tidur setelah itu. Jadi supaya tidur Anda enak. Nah, ini akan proses penyembuhan jauh lebih bagus dampaknya Bapak Ibu ya. Jadi saya kasih 8 tips ini. Mungkin saya akan langsung praktekkan habis ini Bapak Ibu ya. Saya akan praktekkan langsung, tapi saya baca dulu 8 tips ini.
Nomor 1, niat yang tulus dengan doa, latihan dan sabar. Usahakan mandi dulu sebelum membalurkan minyak faras supaya diserap tubuh dengan baik. Minum air hangat sebelum dan sesudahnya 1 gelas. Kalau menjelang tidur malam, boleh dikurangi minum airnya supaya tidak Anda kebangun di tengah malam karena kepengen pipis. Seperti itu. Kalau pagi usahakan minum air hangat yang agak banyak. Ketika terapi, usahakan jangan berada di ruangan ber-AC. Atau matikan AC-nya dulu sementara. Supaya minyak farasnya cepat diserap oleh tubuh. Ketika tubuh dingin, pori-pori tertutup. Tapi ketika tubuh hangat, pori-pori terbuka, minyak faras gampang masuk ya ke dalam tubuh. Ini, balurkan ke seluruh tubuh sekali dalam sehari atau sehari 2 kali, pagi dan malam. Untuk di tempat yang sakit, Anda balurkan 1 jam sekali. Dan ini bisa menggunakan faras care. Itu balurkan, misalnya Anda benjolan misalnya di daerah payudara. Kan harus dibalurkan setiap 1 jam sekali. Boleh pakai faras care-nya. Kalau ada ingin agak panas dia, care hot boleh. Tapi saya anjurkan kalau rutin setiap 1 jam biar nggak panas terus muncul, pakai faras care-nya dibalurkan di daerah yang sakit. Misalnya perut Anda sakit, dibalurkan itu setiap 1 jam. Jadinya enak dibawa di luar rumah ya. Nah, itu pagi dibalurkan berjemur sinar matahari pagi. Ini terapinya, Bapak Ibu. Ini produk nanti usahakan ada PTKK, nanti saya akan cerita ini ya sambil kita tanya jawab. Tapi saya ingin Bapak Ibu sebenarnya di rumah wajib ada produk ini. Faras Care, ini buatkan kotaknya, jadinya ketika Anda bingung sudah ada tempatnya. Samples ada, Faras klasik sudah ada dan sebagainya. Karena ini produk pilihan untuk pertolongan pertama di keluarga. Saya akan masuk ya ke terapinya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa sambil tanya jawab. Saya akan berusaha mengikuti juga tanya jawabnya. Sambil saya terapi, Fadli bisa ke itu dulu. Silakan. Saya kasih tetap ini apa namanya? Model saya itu saya senang Fadli karena orangnya ganteng. Ya, dan belum punya pacar, jadinya pacarnya nggak komplain. Nggak sih, laku sebenarnya dia, tapi dia jual mahal aja. Ya, sekarang harus dibaik-baikin sebelum dibalur. Ya, saya akan ngasih contoh Fadli ya. Ini saya membalurkan dia. Mungkin kameranya bisa dipindah dulu. Yang itu ya, pakai itu kan. Saya akan balurkan Fadli sambil saya ngasih ini. Saya pakai flip. Ini matiin dulu berarti kan? Ya. Ini. Masuk, Pak. Ya. Suara saya masuk? Suara saya kedengaran jelas? Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang pengen komen silakan. Suara saya takutnya nggak masuk karena saya pindah kamera dan pindah tempat. Kameranya mana itu ya? Oke. Nah, saya akan membalurkan ini ada pasien, jadinya tahap pertama Bapak Ibu, kita bisa balurkan dari telapak kaki ini, terus ini telapak kakinya, ini kita bisa naikkan, jadinya usahakan Fadli naikin lagi dah, bulu kakimu ini, naikin dulu dah. Nggak apa-apa, naikin aja. Nah, kita di telapak kaki dan tulang punggung. Tulang punggung itu dari ini, batang otak di sini sampai di tulang ekor di sini nanti ya, Bapak Ibu ya. Oke, sudah Fadli? Oke. Nah, kita akan membalurkan nomor 1 ini anggaplah pasangan Anda, suami Anda, istri Anda atau siapapun. Ini kita kalau bisa tetap koneksi berdua. Kalau tidak bisa berdua, Anda bisa lakukan sendiri. Tapi ketika Anda sakit, lebih baik memang butuh bantuan orang yang Anda cintai. Baik itu anak ke orang tua, atau pasangan suami ke istri, atau istri ke suami. Begitu Bapak Ibu ya. Karena sentuhan aliran energi antar pasangan itu sangat penting sekali. Ketika kita niat baiknya, itu akan bercampur secara energi. Itu sulit saya ceritakan, itu pengaruhnya ke kesehatan. Itu bisa dibuktikan dengan kata kadang-kadang kita ngelihat orang langsung kesel. Itu karena energi dia memang nggak cocok dengan energi kita. Tapi energi pasangan pasti cocok dan saling mensupport kesehatan. Nah, ini telapak kaki ya.
dibalurkan, nanti saya ajarkan membalurkan. Ini tulang punggung, itu dari tulang ekor di sini sampai di batang otak di sini. Di sini ya, ini. Terus kemudian usahakan ruangan tidak ber-AC, tapi kalau ruangannya ber-AC dan Anda tidak bisa, ini minyaknya dihangatkan, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tidak bisa tetap dingin suasananya seperti di daerah Bedugul misalnya, kita minyak parasnya itu dihangatkan. Ini bisa ada apinya di sini, kita buat seperti ini, apa namanya ini? Keramik, tempat apa burner ya. Burner apa aja boleh dipakai lah. Tapi intinya dihangatkan dulu sampai hangat, ini bisa dilakukan. Seperti itu. Dan lakukan terapi ini kurang lebih sekitar 15 menit Bapak Ibu. Nggak perlu lama, kalau lebih boleh, tapi usahakan minimum sekitar 15 menit. Sehingga merasa nyaman dan rileks si pasien atau teman kita itu, atau pasangan kita itu langsung dirasakan. Seperti itu. Oke ya. Terus yang disebut dengan balur itu berbeda dengan pijat atau oles. Balur itu berarti minyak kita agak banyak Bapak Ibu di tangan. Nah ini saya ngasih contoh. Ini kita ambil seperti ini saya di close up nggak ya ini? Oke, ini kita close up. Ini kita ngambilnya banyak minyaknya. Belum muncul di situ ya. Nah, ini kita ngambil banyak sampai ada tetesnya begini ya. Kita ngambil agak banyak. Sehingga tangan kita nanti agak basah. Ini agak basah dia. Nah, tangan kita saya ini bisa lihat tangan saya agak basah. Jadinya bukan dioles, benar-benar tangan kita basah dengan minyak. Ini basah. Kemudian dengan basahnya ini baru kita oleskan di telapak kaki. Usahakan telapak kaki ini bersih dulu Bapak Ibu ya. Kalau enggak gitu nggak ada gunanya. Kalau telapak kaki itu nggak bersih nggak ada gunanya. Ini jadinya dibalurkan di telapak kaki semua. Jadinya nggak usah kita mijet seperti orang ahli refleksi begini itu nggak perlu Bapak Ibu. Jadinya kadang-kadang refleksi itu menyakitkan, itu tidak baik menurut saya. Tapi ini dibalurkan. Jadinya digosok digosok. Jadinya telapak kakinya digosok, ini kelihatan basah dengan minyak ya Bapak Ibu ya, digosok. Telapak kakinya begini. Semuanya digosok. Terus kemudian setelah digosok, di sela-sela digosokkan juga di sela-sela jari kakinya. Di sela-selanya begini. Di sela-selanya kita gosok juga. Jadinya nggak ada pijet-pijet begini ya Bapak Ibu, seperti orang ahli refleksi itu nggak. Jadinya cukup digosoknya saja, dibalurkan namanya. Gosok dengan minyak yang banyak itu namanya balur. Balurkan seperti ini, semua di telapak kakinya. Terus kemudian di punggung kakinya. Ini saya ingin tunjukkan saja, ini punggung kaki namanya, ini punggung. Bisa kelihatan nggak ya? Ini punggung kaki namanya. Ini digosokkan juga di punggung kakinya. Sampai di sela-selanya juga. Digosokkan. Sampai di daerah mata kaki ini. Mata kaki ini penting sekali ini di daerah di sini. Nah, sampai di ini apa namanya ya, sendinya ini penting kita gosokkan. Pergelangan kaki ini ya, penting juga karena di sini adalah ini titik penyangga. Ini adalah titik penyangga tubuh manusia juga. Karena orang tua kalau kita sudah usia 60 ke atas, ini lemah banget dan kadang-kadang kita bisa jatuh ke seleo, dan ini sering harus dari awal kita gosokkan minyak paras. Makanya banyak orang tua jatuh di kamar mandi dan sebagainya karena ini nggak kuat di usia senjanya. Seperti itu ya. Handphonenya siapa itu? Oke ya, jadinya seperti itu. Kita balurkan. Kalau Anda ingin memberi lebih, boleh dilanjutkan sampai ke tulangnya di sini, sampai ke betis ini. Boleh dilanjutkan. Kalau Anda merasa ada waktu, boleh. Tapi ini poin penting, sampai di sini poin pentingnya. Poin pentingnya Bapak Ibu ya. Dilanjutkan boleh sampai di ini, di betisnya. Anda bisa lanjutkan sekalian, masih ada sisa-sisa minyaknya, bisa dilanjutkan. Sisa minyaknya masih, itu kita lanjutkan. Boleh. Seperti ini Bapak Ibu ya. Gosok aja. Jadinya pijet, kalau Anda mau model pijet seperti ini boleh, tapi jangan terlalu keras. Tetap, karena kita ingin memunculkan hormon-hormon kesehatan, bukan hormon rasa sakit. Kalau kita tekan gini kan sampai aduh itu, dia harus mengeluarkan energi banyak untuk menahan rasa sakit. Jadinya boleh begini, tapi saya lebih senang
digosokkan begini dengan tekanan kalau perlu, dengan tekanan gosok seperti itu ya. Kita lanjutkan di kaki satunya, tapi saya tidak akan lama di kaki satunya. Saya ambil lagi minyak, tangan saya basah lagi. Tangan saya basah lagi seperti ini, Anda lihat. Saya ambilkan minyak tadi lagi, tangan saya basah lagi, kemudian balurkan lagi di telapak kaki yang satunya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita balurkan, kita niatkan. Kalau kita apalagi membalurkan, yang si pasien bilang juga rasakan setiap gerakannya kita, dan kita pun fokus memang sambil seperti melihat bahwa kita niat untuk membantu kesembuhan pasangan kita, seperti itu kan, anak kita dan sebagainya. Kita balurkan juga di sini, tidak usah terburu-buru melakukannya Bapak Ibu, tinggal balurkan di sini juga, di punggung kakinya, di sela-selanya juga, seperti ini sela-selanya. Ini juga penting di sela-sela jari kaki ini. Balurkan, terus di punggung di sini sampai di mata kaki. Kenapa disebut mata kaki? Karena kaki itu punya insting dia. Kita jalan tidak pernah jatuh. Tapi banyak orang juga bisa jalan sering kesleo jatuh karena insting kakinya nggak bagus. Atau sistem keseimbangannya. Karena ini menjaga sistem keseimbangan ini. Ya, kita lanjutkan balur. Boleh sisa-sisanya sedikit minyaknya kita dibalurkan di betisnya sama di sini. Kita lanjutkan. Sini ya. Ini namanya telapak kaki, kita sudah melakukan. Saya melakukan sangat sederhana dan tidak waktu lama. Anda bisa melakukan lebih di rumah dalam keadaan minyak hangat. Karena ini waktu terbatas, jadi ya saya terapi di ini telapak kaki. Terus kemudian tulang punggung. Ini ya, ini tulang punggungnya. Mudah-mudahan kelihatan. Jadinya kita ambil dari tulang ekor yang dekat pantat ya. Karena ini energi cakra dasar penting banget. Banyak hal bisa dibereskan di sini. Kita balurkan, ambil lagi minyak, agak banyak di tangan lagi, kita gosokkan. Kalau merasa kurang, karena ini tulang punggung banyak, lebar kulitnya lebar, kita bisa ambil lagi. Ini langsung kurang, dia habis di tangan saya, kita ambil lagi supaya punggungnya basah. Kita masukkan lagi minyaknya, kita gosok. Kita gosok naik atau turun, terserah. Naik, turun, boleh ke samping. Nanti yang penting minyak farasnya diserap di sekitar tulang punggung. Anda pengen ngasih tekanan pun boleh ditekan. Seperti ini ya, kita tekan agak keras, tapi dalam keadaan digosok supaya juga dia merasakan ininya. Apa namanya sensasi pijatannya. Tanpa ini pun sebenarnya gosok sederhana pun tidak ada masalah. Jadinya terus kemudian geser juga ke pinggir-pinggir seperti ini digosoknya. Dari tulang ekor di sini, ini penting sekali. Bapak Ibu, kalau ingin ngetes juga bisa ditepuk-tepuk di daerah pinggang sini. Tujuannya ngetes dia ginjal juga salah satu organ penting. Tadi dipukul gini sakit nggak? Enggak, maksudnya apa namanya? Bukan sakit karena tepukan saya, tapi ada nggak di dalam terasa sakit? Nah, di sini kalau ditepuk di dalam terasa sakit itu ginjalnya bisa kurang air dan sebagainya. Terasa pegel biasanya di sini kurang air atau memang dia ada gangguan ginjal. Kalau sakit begini karena saya apa namanya kulitnya mias sedana tuh bahasa Bali. Nah, ini digosokin ke pinggir juga begini. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Ini organ penting. Ini batang otak ini. Ini agak kasih waktu untuk gosok di daerah ini ya. Di daerah ini. Karena di sini biasanya sumbatan energi yang paling banyak itu ada di pinggang. Istilahnya energi itu kan mengalir dari pinggang ke sini energi itu dari ekor ke sini. Nah, sumbatan itu banyak di pinggang di sini, makanya banyak orang sakit pinggang. Kalau enggak di situ sumbatannya itu di leher. Nah, di sini gosokannya juga kita di leher. Nih, kita gosokkan di leher. Sini. Nah, ini ada waktu sedikit gosok sambil agak tekan sedikit lehernya, boleh minyaknya sampai di kepala juga nggak ada masalah. Ini penting ini daerah leher ini ya. Daerah leher ini batang otak di sini. Anda bisa langsung tambahkan di telinganya, boleh. Ini penting juga satu organ ini sekalian, karena masih ada minyaknya di telinga ini. Kita gosokkan begini. Gosokkan di telinganya. Nih.
Seperti itu Bapak Ibu ya. Tuh. Oke. Nah, secara umum ini sebenarnya udah selesai. Secara umum sekarang tinggal di tempat yang sakit. Tapi saya tambahkan satu tempat yang penting juga, karena ini adalah masalah setiap orang. Jadinya balurkan di daerah dada dan perut. Karena kita selalu semua bermasalah di pencernaan, Bapak Ibu ya. Pencernaan dan banyak problem yang muncul karena pencernaan. Jadinya Fadli saya akan suruh balik. Jadinya kita akan balurkan di daerah perutnya. Karena ini daerah pencernaan ini daerah penting banget di sini. Karena makanan apapun itu banyak orang bermasalah sekarang, makanannya salah dan sebagainya, pencernaannya lambat, BAB kurang minum air dan sebagainya, itu kita problem. Jadinya sistem metabolisme tubuh melambat dan kita akan balurkan minyak di daerah dada dan di daerah perut sini. Ini harusnya wajib juga ini karena setiap orang mengalami problem ini. Ya, mau nggak mau karena hidup di dunia modern, kita itu punya problem pasti di makanan, pasti itu. Sesehat apapun kecuali kita tinggal di hutan sendiri benar-benar sehat lah. Karena semua makanan kita. Nah, kita balurkan di daerah perut. Kalau di daerah perut, kita gosokkan, usahakan ke satu arah ya, ke arah pusar. Jadinya membalurkan minyak itu di arah pusar. Kalau kita tangannya di atas berarti turunkan ke bawah supaya larinya ke pusar. Nah, biasanya kalau orang ditekan segini saja gangguan pencernaan itu sakit biasanya. Ini nggak neken keras, tapi dengan begini dia berarti istilahnya usus-ususnya itu kaku. Karena banyak ya makanan-makanan yang buruk lah. Nah, dari samping jadinya kalau dari samping kita tarik ke tengah sini, jadinya balurnya habis minyaknya. Jadinya kita balurkan dari sini ke sini. Seperti itu. Pasti ya si pasien pun merasa pasti enak dibeginikan, larinya ke perut, tadi punggungnya pun pasti enak dibeginikan. Kita ngasih terapi, terus sama dari sini juga sama seperti itu, larikan ke arah pusar, Bapak Ibu. Jadinya nggak perlu, jangan takut mijet perut nanti bahaya gini gitu, enggak, karena kita tidak melakukan pijetan. Ingat ya, kita bukan melakukan pijetan tapi membalurkan. Jadinya tidak ada teknik yang sampai menggeser rahim dan sebagainya, itu nggak ada. Jangan khawatir, kita hanya menggosokkan. Sama seperti pakai sabun ketika mandi. Yang menggosokkan. Nah, sekalian mumpung di sini kita akan tambah di dadanya. Karena ini penting kan dada ini. Ini tulang ini daerah penting untuk kekebalan tubuh ya. Nggak tahu ini tulang apa namanya. Apa namanya? Belikat ya. Oke, tulang belikat ini. Jadinya digosok di tulang belikat ini. Sekalian di bahunya ini enak sekali dia. Ini pasti enak. Fadli senyum-senyum bilang enak. Ya, jadinya pasti terasa enak banget ini. Oh, masih fitness Fadli? Masih bagus. Banyak cewek suka nih. Ya, tapi nggak punya pacar. Oke, jadinya di tulang belikat ini digosok ini ya, seperti ini. Enak banget jadinya. Nah, kan ini sebenarnya sudah selesai. Nanti tinggal Anda minum air hangat. Sekarang tergantung mau problemnya apa. Misalnya kalau Anda problemnya di pencernaan, agak lama di pencernaan. Kalau Anda sakit kepala misalnya, Anda balurkan tambah di kepala di sini. Kalau Anda problem di mata, sering berair kita balurkan di daerah mata atau dikompres terakhir. Jadinya dikompres di mata, dikasih minyak faras, dikompres, dikasih air, bisa ditutup di matanya seperti ini ya. Ini untuk gangguan mata. 15 menit dia biarkan, dikompres di matanya. Kalau ambeien, dibalurkan di daerah pantatnya juga, di duburnya. Tergantung sakitnya Bapak Ibu. Nah, misalnya ada jari-jarinya, asam urat di jarinya dibalurkan. Ini yang rutin. Tapi yang Anda bisa lakukan sendiri, balur di tempat bermasalah, tapi ketika malam hari, ini usahakan dilakukan oleh orang lain atau pasangan Anda. Seperti itu ya. Ini untuk malam hari atau pagi hari. Kalau sudah Anda begini, tinggal Anda minum air, tapi jangan terlalu banyak kalau malam ya.
pergi pipis dulu kemudian tidur bisa istirahat. Jadinya enak sekali bisa melakukan itu. Mungkin ada nggak pertanyaan ya? Bisa digedein nggak pertanyaannya itu? Kalau ada pertanyaan nanti Anda bisa, tapi saya pikir Fadli ini sudah dulu. Ada lagi yang belum saya lakukan Dewa. Terapinya saya pikir sudah. Jadinya untuk terapi apa lagi? Kalau ke terapi kejantanannya ya tinggal langsung saja dikasih di apa namanya? Di ininya, kelaminnya sama pasangannya udah setiap malam itu pasti beres itu. Sekalian dipijat, dibalurin, di titik bermasalah, keputihan, tambahannya itu di selangkangan Bapak Ibu. Selangkangan dalam ya. Selangkangan dalam kalau keputihan. Tuh. Terus kemudian di daerah pantat untuk menambah kejantanan para pria dan sebagainya. Mungkin sudah Fadli pakai bajunya. Terima kasih banyak. Geser. Saya nanti saya masuk ke tanya jawab. Nanti kalau saya perlu mungkin saya panggil lagi ya kalau ada pertanyaan yang terkait sama ini. Apa pertanyaannya ya? Boleh, Pak. Kalau dimulainya dari ujung leher sampai tulang ekor dan diakhiri di telapak kaki, boleh tidak? Boleh. Tidak ada masalah bagi saya. Yang penting telapak kaki dapat, tulang ekor dapat, tulang punggung dapat, tengkuk dapat. Mana aja boleh. Tidak ada aturan, tapi niatnya maksudnya lebih yang penting Anda melakukan dengan telaten. Dengan niat yang baik ya. Pak, buat lambung dan vertigo bisa, bagus banget. Buat lambung tadi udah saya ajarkan caranya untuk pencernaan. Itu saluran pencernaan itu penting sekali. Jadinya kalau dari atas Anda mah, itu dari atas ke bawah ya Bapak Ibu ya dorong. Searah aliran makanannya itu. Jadinya tahu, ya ada kan? Jadinya dari sini ke sini dorong tekannya itu. Jadinya ke bawah. Karena pencernaan kita larinya ke bawah. Jadinya ke arah pusar ini ya. Dorong. Jadinya dari atas ke bawah sini. Saya ngajak bayi refleksi nih. Fadli enak banget ya dipijit sama owner. Dia senang pasti Bu. Dia selalu memimpikan acara ini. Kanker otak bagaimana Pak Putu? Saya tidak jamin sih bisa sembuh kalau sudah keras banget ya. Tapi ini sebagai tambahan terapi pakai minyak paras sama seperti tadi Pak Wisnu. Sama seperti tadi, tinggal tambahannya tetap balurkan di kepala. Yang penting tidak ada luka bekas operasi dan sebagainya. Bekas luka baru balurkan di kepala juga. Usahakan dia pagi hari melakukan aktivitas yang benar. Berjemur sinar matahari. Terus kemudian malamnya itu kalau bisa mandi minyak paras atau dipijat minyak paras. Seperti biasa. Miom sama seperti tadi Bapak Ibu, tambahannya adalah di selangkangan sama boleh dipakai cebok. Sehari sekali dicebok. Cebok, caranya cebok itu pakai air hangat 1 centong, 1 gayung, 1 gayung terus ditambah beberapa tetes minyak paras terus dipakai cebok. Tapi di daerah perut bawah sini ya dibalurkan agak lama di daerah perut bawah di sini. Terus sama selangkangannya, terus di daerah pinggang pantat di belakang ini dibalurkan tambahannya. Jadinya di sini, terus di selangkangan paha di sini, dalam paha dalam di sini, sama di sini perut bawahnya ini. Tuh. Sekali waktu, kalau Anda tidak bisa cebok, boleh berendam minyak paras. Berendam air hangat menggunakan minyak paras. Pak, jika lagi hamil dan sering nyeri di ulu hati gimana? Sebenarnya nyeri ulu hati atau terasa sesek di dada itu orang hamil itu hal yang wajar. Pinggang sakit itu hal yang wajar. Saya bilang karena membawa tambahan beban lagi 3 kilo sampai 5 kilo di berat badan nambah itu sangat memang membuat tekanan di tulang belakang, pinggang sama dada nyeseknya. Karena mungkin ada aja anak yang agak ngangkat di atas gitu. Dengan membalurkan minyak paras itu memunculkan relaksasi. Jadinya sangat dianjurkan orang yang hamil rutin menggunakan minyak paras. Tapi jangan pijat, itu aja satu pesan saya. Jangan pijat, digosok saja. Di daerah dada Anda gosokkan, di daerah perut bawah, daerah pinggang di sini sama selangkangan. Itu capek banget biasanya selangkangan, pinggang itu seperti capek banget. Walaupun saya nggak mungkin hamil karena saya cowok ya. Tapi saya bisa merasakan bahwa gimana
Karena saya sering membayangkan kalau lagi terapi orang hamil itu saya ketemu, kalau saya dikasih kelapa 2 butir di perut saya gendong kemana-mana, capek juga. Seperti itu mungkin rasanya orang hamil gitu saya pikirkan. Makanya saya bilang, berarti butuh yang terganggu pasti tulang belakang, selangkangan di sini, dada, sesak pasti. Itu tinggal barukan aja rutin. Bapak Ibu ya. Prinsip saya. Tapi saya anjurkan juga kalau bisa orang hamil itu pakai aromaterapi. Karena hormonnya lagi terganggu, ya banyak stres lah. Marah sama suami, pasangan kadang-kadang pakai aromaterapi lah. Beberapa aroma itu bagus juga. Rosevara. Bagus pakai di rambut untuk orang yang migrain, balurkan di rambut ya. Bisa dibalurkan di rambut, di kepala lah, di tempat. Balurin aja yang banyak minyak parasnya. Kalau Anda merasa ingin yang lebih hot lagi, pakai paras care hot, sekalian tekan-tekan itu di kepala, boleh. Begitu. Trigger finger. Ambayan gimana caranya? Ambayan dibalurkan Bapak Ibu ya. Di tambahannya tadi di duburnya dikasih minyak parasnya. Di duburnya kalau Anda berpergian boleh dengan cara dikasih tisu, dikasih minyak paras ini tisu. Jadinya Anda lipat tisunya. Terus kemudian ditetesin minyak, terus baru dikasih di ambayan belakangnya di sini ditaruh. Masukin baru pakai celana seperti itu. Banyak sekali orang sembuh. Sembuh dalam artian lukanya, nyerinya itu hilang. Tapi untuk menghilangkan ambayan beneran, ya maksudnya menghilangkan sulit BAB-nya, ya banyak makan yang berserat-serat. Jangan sampai setelah sembuh nanti kambuh lagi ambayannya karena susah ke belakang lagi. Seperti itu yang jadi problem. Pak, kalau habis operasi sesar, tulang ekor sering terasa nyeri gimana? Wajar itu sering nyeri. Terus sistem kekebalan tubuh juga agak turun itu wajar. Karena operasi sesar itu motong jalur ini ya. Operasi sesar itu motong jalur meridian utama sebenarnya. Sesuatu kabel yang sudah dipotong dipasang lagi lumayan. Tapi untuk memperbaiki itu saya rekomendasi ya untuk mengalirkan itu minum air putih yang banyak, itu pesan saya untuk mengaktifkan energi lagi sama dibalurkan di daerah yang bermasalah tadi, di daerah perut sama di pinggang belakang sini. Balurkan aja rutin. Benar-benar saya bilang rutin aja. Tapi rutin itu penting sama niatnya benar-benar Anda pakai. Jangan sekarang pakai, seminggu lagi pakai, besok nggak pakai, lusa pakai gitu. Itu lambat pasti penyembuhannya. Pak, kalau pasangan suami istri yang kurang nafsu, gimana caranya? Butuh liburan, ya nginep sekali-sekali di hotel atau main ke Bali, nanti ada ulang tahun Faras, dan saat itu mungkin, tapi sebelum itu terjadi boleh saling gosok. Ada 2 sebenarnya, orang turun nafsu itu. 1, memang karena pengaruh hormonal itu memang hormon seksnya sudah nggak ada, menurun, atau kedua memang kurang rekreasi gitu. Tapi kalau pengaruhnya karena faktor yang satunya lagi, Bapak Ibu, merangsang titik-titik rangsangan untuk seksual itu, 1 di selangkangan dalam, itu minyak parasnya dibalurkan, jadinya di selangkangan dalam itu merangsang titik seksual. Di daerah pantat di sini sama tulang ekor, 2 pantat besar itu tulang ekor, di situ balurin aja minyak. Jangan pada saat membalurkan langsung terangsang, berarti memang sudah ada itu. Di sini di pantat. Terus kemudian sama seperti orang kista atau apa di perut bawah di bagian sini. Bapak Ibu. Perut bawah juga. Tuh. Dan biasanya orang males seks itu karena 1, kalau wanita itu sudah keputihan, apa segala macam menopause, itu lebih baik Anda sering cebok pakai minyak paras. Karena kadang-kadang merasa tidak nyaman dengan organ sendiri, sehingga keinginan untuk berhubungan seks itu menurun, Bapak Ibu ya. Mungkin itu, mudah-mudahan nggak ada lagi ya. Mungkin saya lanjut nanti di 11, karena ada 1-2 slide lagi yang belum saya selesaikan. Penyakit osteo apa lagi itu? Osteoporosis. Apa ya lagi ya? Pak, saya pengajar atau guru sempat batuk kering lama hampir sebulan. Terus batuk
sudah sembuh tapi suara terganggu hingga sekarang. Kalau bicara keras saat ngajar, kayak susah keluar suara. Itu cakra tenggorokan itu lagi bermasalah. Balurkan minyak paras rutin, Pak. Di daerah leher, tulang punggung, di sini rutin. Benar-benar setiap 1 jam itu Bapak lakukan. Tiap malam telapak kaki tulang punggung. Itu aktif lagi kok cakra itu, cakra di tenggorokan itu. Ada banyak kok kasus itu. Saya juga kadang-kadang nggak terbiasa ngomong kalau lama capek itu. Saya aktifkan lagi dengan di sini. Usahakan terus ketika balurkan puasa bicara dulu 30 menit, habis itu baru ngomong lagi. Jadinya ada waktu untuk jeda bicara, tapi ketika Anda balurkan. Terus habis itu dia akan membaik, jauh lebih baik. Saya balik ke sana ya. Sambil di situ aja, saya mumpung Padli juga udah selesai. Saya balik. Oh, kok. Oke ya. Mudah-mudahan kedengeran. Saya akan ada pertanyaan lagi kah? Saya akan jawab dari sini saja. Kalau ada pertanyaan lagi, apa bisa membersihkan 7 titik cakra? Untuk benar-benar membersihkan 7 titik cakra itu hanya dengan menggunakan minyak paras sih nggak optimal ya. Tapi setidaknya untuk kesehatan, untuk memberi energi cakra untuk kesehatan itu paras cukup. Tapi memang untuk membersihkan spiritual lebih baik, lebih tenang, sholat kita lebih khusyuk dan sebagainya, butuh diimbangi dengan itu. Memang meditasi atau sholat yang benar-benar sholat yang atau sembahyang yang benar-benar serius untuk membersihkan cakra. Karena cakra itu aliran energi. Orang bilang juga aliran Tuhan. Karena tempatnya kita dapat inspirasi itu di tulang punggung sampai di ubun-ubun di sini. Inspirasi itu. Pak, buat kurusin badan gimana? Intinya kurusin badan itu ketika lemak berkurang kan, berat badan akan menurun. Apakah minyak paras bisa? Harusnya bisa, tapi nggak optimal. Saya tetap bilang nggak optimal tanpa diimbangi prosedur untuk menurunkan lemak. Prosedur menurunkan lemak itu kurangi makan, banyak gerak. Dan tubuh harus dalam keadaan suhu di atas 36 derajat, 36,5 lah. Jadinya cara menaikkan suhu tubuh dengan minyak, digosokkan dengan minyak, itu saya setuju. Cara menaikkan suhu tubuh karena lemak terbakar ketika suhu tubuh naik. Dengan olahraga bergerak, ya. Terus kemudian supaya tidak nambah lemak lagi, kurangi makan. Karbo. Banyak makan sayur dan buah yang tidak mengandung karbo atau gula. Prinsipnya begitu. Jadinya tidak bisa berdiri sendiri. Semua penyembuhan itu tidak bisa berdiri sendiri. Tapi minyak paras sedikit membantu untuk menaikkan suhu tubuh di saat dalam keadaan malam, menjelang tidur. Itu kan pembakaran lemak juga terjadi pada saat tidur. Nah, memperbanyak pembakaran lemak pada saat tidur itu bisa digosokkan dengan minyak paras. Jadinya proses pembakaran lemak itu terjadi. Karena kita ada pembakaran lemak ketika detok malam juga terjadi. Sehingga BAB juga bisa lebih lancar pagi hari. Tapi sebenarnya kita kurus itu bukan hanya BAB lancar, tapi lemak terbakar. Yang disebut kita kurus itu lemak terbakar itu kita turun berat badan bukan karena BAB kita banyak, enggak. Tapi karena artinya terbakar itu lemak itu keluar lewat nafas, Bapak Ibu. Ketika suhu tubuh kita naik, lemak kita lebih terbakar dengan bergerak, itu keluar dari nafas lemak itu. Jadinya dia terbakar lemaknya. Makanya banyak orang gemuk sekarang karena banyak diam, suhu tubuh dingin, banyak di ruangan ber-AC. Seperti itu ya. Asam urat, balurkan di tempat asam uratnya Bapak Ibu 1 jam sekali itu wajib minum air yang banyak. Itu asam urat yang besar itu cepat sekali itu sembuh kan asam urat. Malam, anak 3 tahun autoimun sampai ginjal bocor menggunakan paras atau Avara. Avara, pesan saya pakai Avara untuk anak-anak, pakai Avara aja. Sama sebenarnya kandungannya Avara lebih, apalagi autoimun saya rekomendasi pakai Avara. Saya nggak kebayang ya, autoimun berarti dari orang tuanya ini usia segini ini sudah autoimun. Berat banget itu autoimun ya.
Fungsi ginjal, tadi sudah ada yang testimoni juga fungsi ginjal, balurkan di seluruh tubuh, daerah pinggang, Bapak Ibu, banyak minum air putih kalau masih ginjalnya ada bermanfaat. Bagaimana Pak Putu untuk menaikkan tensi yang rendah, gimana olahraga caranya? Jangan banyak diem. Tapi olahraganya itu jangan yang keras, bergerak, balurkan minyak paras. Minyak parasnya itu intinya begini, tensi itu naik kalau suhu tubuhnya bagus. Tuh. Jadinya balurkan saja minyak rutin. Bapak Ibu rutin aja di daerah leher, pinggang, di mana daerah kesemutan itu balurkan juga minyak paras. Banyak banget ya, tapi intinya dari semua ini Bapak Ibu ya. Untuk stroke, boleh ini untuk saya stroke. Untuk stroke itu balurkan di seluruh tubuh, tapi benar-benar sambil melatih terapi Bapak Ibu. Seperti orang fisioterapi. Fisioterapi itu sebenarnya melatih, jadinya sampai misalnya tangannya nggak bisa diangkat seperti itu. Banyak orang stroke terbantu, bukan sembuh total sih. Jauh lebih besar membaik. Misalnya tangannya nggak bisa diangkat, kan balur seluruh tubuh. Sekarang tangannya, tapi sambil ketika dibalur, sambil dia gerakkan tangannya, Pak, sambil bantu, ayo angkat tangannya. Bapak yang stroke, angkat tangannya, yuk saya akan bantu angkat. Oke ya, dia akan angkat, tapi kita yang bantu ngangkat. Sambil ngelatih ini, gosokkan ketika posisi angkat ini, gosokkan tangannya lagi dengan minyak. Dari mana? Tahan, dia pegang sambil di atasnya, gosokkan lagi. Pak, kita turunkan tangannya lagi, pegang tangannya, turunkan pelan-pelan. Jadinya sambil ngelatih, tapi juga membantu ketika di atas gosokkan, supaya di daerah tertentu bisa digosokkan. Ayo turunkan Pak, turunkan. Pak, ke samping, gosokin lagi pada saat posisi samping. Nanti lama-lama dia akan aktif lagi. Tapi dia aktif, jangan sampai kita yang menggosokkan saja tanpa dia otaknya dia, pikirannya dia harus ikut gerakannya. Jadinya dia seperti memaksa ngangkat tangan gitu menggunakan pikirannya dia. Tanpa melakukan itu, stroke lambat sekali. Karena kita ingin menyambungkan lagi fungsi organ sama tangannya, sehingga keinginannya dia untuk bergerak itu tinggi. Seperti itu ya untuk stroke. Saya anjurkan jadinya jangan terapi pasif untuk penyakit stroke. Itu disebut dengan terapi aktif. Yang sakit terlibat untuk bekerja sama dengan kita. Jangan tiduran, tapi terlibat bekerja sama, itu terapi aktif namanya. Kita aktif membuat dia bergerak dan kita mensupport dia bergerak, pikirannya aktif untuk mensupport gerakan tangan dan sebagainya. Saya mau beli produknya di mana? Realme C11. Cari di agen terdekat. Kalau Ibu dari Semarang mungkin lebih cepat dapat dari Semarang, tapi sekarang sudah online. Di sini banyak agennya Faras yang ikut seminar, baik itu yang ingin bisnisnya atau produknya, silakan beli di mereka. Jadinya bagi yang ingin produk ya. Ini banyak yang tanya, saya di Lok Sumawe Aceh, saya mau beli. Ya silakan yang berada di dekat atau ingin komunikasi dengan Realme itu nanti. Tapi intinya kantor pusat kita di Bali, produk kita sudah halal, Ibu Bapak Realme ini kita halal, izinnya sudah lengkap. Tinggal nanti beli di agen terdekat. Usahakan jangan beli di marketplace. Kalau ada kecenderungan sulit komunikasi dengan yang jual atau bisa produknya palsu kalau di marketplace. Karena produk kita ngetop banget, kadang ada produk palsu di marketplace. Dan kalau kita komunikasi cara pemakaian dan sebagainya agak sulit. Lebih baik beli ke agen yang mungkin yang ada di sini. Silakan. Mungkin itu ya. Saya nggak tahu ini jam berapa ya. Udah 9:30. Saya lebih baik Bapak Ibu, intinya saya mohon maaf saya tidak bisa jawab semua. Nanti mungkin lagi 1 bulan saya akan khususkan untuk penyakit tertentu yang di sini banyak di komen, karena ini sudah disimpan semua pertanyaannya. Ada tim marketing komunikasi dan produk communication, itu akan di-share berupa slide dan sebagainya. Mohon maaf sekali, tidak ada niat untuk menyetop pertanyaan Anda, Bapak Ibu. Lebih baik, tapi intinya pemakaian minyak paras itu sangat normal dan biasa. Rutin, telaten,
Karena tidak ada spesial harus diminum, jadinya jangan takut. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana kita melakukan ini setiap malam, itu yang jadi problem. Biasanya aduh males, terus pasangannya males gosokin dan sebagainya. Itu penting banget yang itu. Karena banyak orang awal-awal Bapak Ibu, ketika saya masih aktif ikut jualan dan mempromosikan secara kontinu, ada beberapa orang yang komplain, Pak, saya tidak ada perubahan sama sekali menggunakan minyak paras, tidak ada perubahan. Saya tanya, sudah rutin belum dipakai gitu kan? Sudah rutin belum? Kapan beli? Saya sudah beli 3 bulan yang lalu. Saya tanya lagi, masih sisa nggak minyak parasnya? Masih Pak, masih setengah. Beli 3 bulan masih setengah kan? Berarti nggak dipakai. Karena minyak paras itu sebulan itu harusnya habis 2 botol. Dia 3 bulan masih setengah, berarti kan tidak telaten. Dan saya ingatkan lagi, berarti kurang telaten pakainya. Karena ini butuh waktu 1 bulan, 2 bulan minimum setiap hari dipakai. Saya bilang, kalau sekarang dipakai, minggu depan baru dipakai, tidak ada perubahan ya wajar. Karena penyakit itu hadir karena kita melakukan kesalahan bertahun-tahun. Kalau tidak mau merubah pola kita, ya gimana kita bisa lebih sehat. Seperti itu. Jadinya pesan saya, telaten, niatkan kita untuk menolong pasangan kita atau pasien kita, benar-benar. Semoga nanti ini memberi. Dan kalau penyakit-penyakit yang keras, apa itu, usahakan sambil berjemur sinar matahari. Orang yang kanker misalnya, pagi hari jemur sinar. Mandi itu ada beberapa jenis ya. Kalau orang zaman dulu itu ada mandi air, ada mandi sinar matahari, ada mandi tanah atau lumpur namanya, mandi lumpur. Tapi sekarang mandi lumpur tidak saya anjurkan. Karena tanah kita banyak racunnya atau banyak obat-obatannya, semprot-semprotannya. Kalau dulu itu mandi tanah atau mandi lumpur itu sangat dianjurkan karena banyak energi yang luar biasa dari tanah. Jadinya benar-benar dibuatin seperti lumpur kita mandi. Itu dampaknya luar biasa. Tapi kita nggak berani sekarang menganjurkan itu karena tanah-tanah kita terkontaminasi sama racun dan sebagainya. Yang kita anjurkan adalah tetap bisa mandi minyak faras dengan sinar matahari. Jadinya pakai dulu minyak farasnya, jemur sinar matahari, itu sumber energi. Mandi minyak faras dengan air hangat atau air dingin sekalian. Air dingin seperti es atau air agak hangat. Hangat pokoknya terasa panasnya dipakai. Itu untuk terapi penyakit yang agak keras Bapak Ibu ya. Tuh, boleh Anda berendam, boleh disiram. Kalau mandi pakai minyak faras itu nggak usah pakai sabun. Atau kalau Anda ingin pakai sabun mandi pakai air biasa dulu, pakai sabun dulu, bilas, terakhir baru mandi pakai minyak faras, air minyak faras. Itu yang saya anjurkan, teman-teman ya. Dan terakhir Bapak Ibu, saya pesan, saya tidak pakai slide lagi. Gunakan minyak faras sebagai kebutuhan keluarga. Karena saya banyak melihat kasus orang yang mendadak mau pingsan karena airnya bisa terbantu ke rumah sakit. Sebelum ke rumah sakit ya minimum dibalurkan dulu, minimum di daerah dada ini penting, terus di daerah hidung, terus samples juga saya rekomendasikan ada di rumah. Saya tahu secara prinsip minyak faras itu agak mahal dibandingkan dengan minyak yang lain. Saya sadar betul. Anda bisa jadi member, dapat murah pun lebih murah lagi sedikit. Yang harga 350 jadi 270. Saya tahu persis itu. Tapi setidaknya untuk berjaga-jaga, sisihkan uang tabungan Anda untuk kesehatan sedikit saja, Bapak Ibu. Karena saya takut sekali, saya kan banyak sekali melihat orang sakit ya Bapak Ibu ya. Banyak orang yang akhirnya menyesal ketika sakitnya sudah parah atau memang harus ketergantungan sama obat dokter atau sampai masuk rumah sakit dan yang terburuk itu dioperasi. Ada beberapa organ yang akhirnya tidak berfungsi dan sebagainya. Ususnya diangkat, akhirnya dipasang selang, terus ginjalnya harus setiap hari cuci darah. Jangan sampai itu terjadi baru kita ingin sehat, itu sudah jauh terlambat Bapak Ibu. Lebih baik lagi sakit kecil-kecil ini, kita pusing, sakit pinggang, itu sudah mulai diperbaiki gaya hidupnya. Kita olahraga teratur, rutin pakai minyak faras, minum samples secara kontinu, terus kemudian makanannya diatur, kurangi minyak gorengan sama daging itu, karena itu yang paling bermasalah kan. Itu saya pesan banget ini, karena akhir-akhir ini saya sering ke beberapa rumah sakit nengokin orang sakit. Terus beberapa orang saya ngelihat juga pas di rumah sakit orang
meninggal usia muda seperti itu, pas di OGD saya main seperti itu, lumayan membuat hati saya terenyuh. Kenapa ya orang ini ketika sakit baru mengaduh-ngaduh gitu loh. Setiap orang pasti sakit dan menua. Tapi ketika itu terjadi di usia muda atau baru 40 tahun itu sayang banget. Masih aktif, tubuh ini diciptakan oleh Tuhan, diberikan kepada kita untuk dijaga dan dirawat untuk berbuat baik di dunia ini dan menolong banyak orang, bisa berkarya, menciptakan sesuatu dengan tubuh ini. Rawat, jaga, sampai waktunya kita pulang, sampai waktunya kita dipanggil dalam keadaan sudah usia lanjut. Gitu. Mungkin itu pesan saya, Bapak Ibu. Semoga sehat buat kita semua. Sampai jumpa nanti di acara seminar berikutnya. Dari banyak pertanyaan ini kita akan pakai semua dan kita buat artikel-artikel yang sesuai dengan pertanyaannya. Kita sudah ada tim yang mengurus ini. Terus kemudian juga untuk penentuan seminar berikutnya pun berdasarkan banyak pertanyaan yang ada di sini. Jadi judul seminarnya, tema subtemanya dari seminar berikutnya dari saya. Mudah-mudahan saya juga diberikan kesehatan, doakan saya juga Bapak Ibu biar setiap bulan juga bisa atau setiap sebulan 2 kali atau sebulan sekali saya bisa mengisi seminar seperti ini. Memberi edukasi yang baik buat kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Nanti mungkin ada undian atau door prize saya juga nggak tahu akan diberikan oleh Putri Anggarista.